Cik satu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Om Santiago. Kali ini saya akan melaksanakan training. Kebetulan yang hormat Bapak Eman selaku Kepala Operasional ataupun Manajemen Operasional dan Pak Didit selaku Bapak RP. Perkenalkan kami berdua bersama Pak Ika dari Damkar Kota Bekasi yang akan mengisi training. Nanti trainingnya adalah animal rescue, khususnya memang yang ada biasa di sini. Udah tahu Pak apa Pak? Makan gelar. Ada yang pernah pegang ular nggak Pak? Maikin. Bohong, gelian orangnya. Oke, ya nanti kita akan melaksanakan praktek dan materi. Nanti kita materi dulu saja. Nanti kita prakteknya akan dibanyakan. Oke. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Raffi Sugeng Santoso. Di sini ada tempat lagi saya. Lalu alamat saya yang orang Bekasi ada nggak di sini? Siap. Bekasi mana Pak? Saya Cikadang Utara. Cikadang Utara. Di Kota Bekasi ada nggak? Bekasi. Cikadang ya? Iya. Cikadang ya. Cekawaten. Iya. Kan Bekasi judulnya kan. Iya, biarin lah. Ini Bekasi. Oke, yang pertama di sini ada nomor telepon saya, mungkin nggak kelihatan, nanti bisa di share. Jadi kalau ada keluhan apapun tentang kebakaran, animal rescue atau penyelamatan, khususnya tadi yang evakuasi secara tahun jawab di sini. Nurul. Mana Pak? Udah pernah masuk UGD belum Pak? Belum ya? Nggak apa-apa, selama atas BPJS aktif apa enggak? Kalau nggak aktif kan? Iya. Oke, ini email saya. Lalu ada beberapa sertifikasi yang saya mumpuni di Damkar. Kebetulan saya di Damkar dari tahun 2021. Saya lulus SMA itu tahun 2020. Jadi mungkin ada anak bapak yang seusia saya. Yang pertama ada sertifikasi pemadam 1 Ciracas. Kebetulan Pak Eman lalu di sana. Pak Eman juga sudah merasakan bagaimana akustik di Ciracas itu seperti apa. Ya. Lalu selanjutnya ada peringkat 2 siswa terbaik Damkar Diklat Damkar Indonesia. Kebetulan kemarin rekan-rekan saya dari Kabupaten Bungkam sampai Papua, itu semuanya itu didiklatkan di sebelah sana, di Ciracas. Mulai dari ketinggian, hewan liar, lalu scuba, lalu menyelam, itu semuanya dari sana. Lalu selanjutnya ada sertifikasi diklat BHD. Nah, kalau dulu namanya P3K Pak, ya sekarang itu namanya BHD atau bantuan hidup dasar. Jadi kalau misalkan ada orang fraktur, patah tulang, lalu misalkan butuh yang namanya RGP, tahu RGP Pak? Restorasi jantung paru, kalau orang henti nafas di jantung, dipompa jantungnya. Nah itu sebenarnya sebagai bapak-bapak atau rekan-rekan sekuan ataupun security harus paham tentang namanya bantuan hidup dasar. Karena di sini banyak karyawan, banyak produksi, bila mana terjadi henti jantung, serangan jantung, patah tulang, fraktur, itu harus paham. Lalu selanjutnya ada scuba divers. Nah mungkin ini yang suka menyelam, yang suka snorkeling, ya. Kebetulan nanti yang rumahnya dekat Kalimalang, saya biasanya nyelam di sana Pak. Meskipun nggak kelihatan dalamnya apa kan, tahu-tahu mentok tanah ya, tahu-tahu ada ini kan, yang hitung-hitung tuh yang coklat-coklat terus itu kan. Lalu selanjutnya ada MKKG, manajemen keselamatan kebakaran gedung, mulai dari inspeksi hidran, smoke detector, sprinkler, nah itu juga saya melaksanakannya. Lalu selanjutnya ada vertical rescue ya, yang suka refrigerator, tahu Pak refrigerator Pak? Nah itu mungkin pada saat diklat dilaksanakan nggak Pak? Pada saat pengambilan BP pernah nggak yang namanya refri? Belum pernah ya? Belum pernah? Pernah? Gimana Pak rasanya Pak? Seram ya? Nah itu sebenarnya harusnya. Lalu selanjutnya ada water rescue, nah yang suka main rafting, terus perahu-perahu LCR, nah itu biasanya suka. Dan terakhir ada animal rescue. Nah ini ada peliharaan saya Pak, sebelah sini Pak. Nanti kalau mau melihat peliharaan saya boleh ke rumah saya, ada di Bekasi Timur. Nanti saya sajikan ya. Mau yang berbisa atau tidak silakan saja. Jelas Pak? Siap. Kita akan melaksanakan training, kita komunikasi di luar aja Pak. Jadi pada saat saya menjelaskan, bapak-bapak atau rekan-rekan mau
mau bertanya silakan. Ya. Dan saya nggak terlalu baku. Takutnya kalau warga Indonesia terlalu baku ngantuk, benar Pak? Siap. Apalagi ini saya lihat kopinya nggak ada ya Pak. Itu Pak. Harus semangat ya Pak. Siap. Udah gajian kan? Nah, Udah ya. Mukanya harus ceria, harus senyum. Oke, jelas Pak? siap. Oke, selanjutnya jenis-jenis ular dan cara penanganannya. Saya mau tanya dulu, ular yang sering ada di perusahaan ini, ya, yang sering tertangkap, terlihat biasanya apa Pak? Kobra. Kobra, ya. Itu aja. Banyak, sangka, ular orus, ular karung, ular beling. Ular kobra, ular poros, ular ulang dan ular guling ya. Poros juga ya. Siap. Itu rata-rata berbisa tinggi semua Pak. Ya, jelas Pak? Yang pertama, ular berbisa tinggi atau mematikan. Ada beberapa jenis ular, khususnya ada 3 ya. Ular itu diberikan menjadi 3 jenis. Yang berbisa tinggi, yang berbisa rendah atau middle, lalu selanjutnya yang tidak berbisa. Oke, yang berbisa termasuknya ular kobra atau nama latinnya itu Naja sabutatri. Ya, untuk habitatnya di kota Kabupaten Bekasi itu masih banyak. Ya. Oke, selanjutnya ada ular ulang dan beling yang putih kuning, ya. Putih hitam, kuning hitam. Ya, itu adalah salah satu ular yang sangat berbisa, bisanya lebih dari ular kobra. Ya, itu lebih berbahaya, makanya harus diperhatikan. Selanjutnya ada ular ranjau darat atau Rhodostomos. Ya, jadi dia seperti ular gibuk, warnanya seperti daun. Jadi dia diam melingkar, nanti kalau ada kaki baru dia maju. Itu namanya ular rondos. Biasanya rekan-rekan kita dari tentara atau TNI itu yang banyak di RSPAD ya seperti itu. Karena dia biasanya merangkak di hutan-hutan ya. Nah, dia menunggu mangsanya untuk memangsa. Oke. Ular berbisa rendah atau tidak mematikan tapi berbahaya dan ular tidak berbisa. Oke, next. Nah, ini ular berbisa tinggi. Yang pertama di kelompok ular berbisa tinggi ya terdapat yang namanya ular kobra. Namanya kobra Jawa dan kobra Sumatera. Misalnya mudah dikenali dengan lehernya yang dapat mengembang membentuk tudung ketika merasa terancam. Nah, ini yang biasa ada di sini ya Pak ya. Siap. Kecil atau besar Pak? Gede. Punya Bapak kecil berarti Pak ya. Kalau Bapak kecil besar? Oh, besar mana yang besar Pak? Saya pendekar. Maaf Pak, saya agak melenceng sedikit supaya gak ngantuk Pak ya. Siap. Kalau terlalu baku nanti susah dimengerti. Lalu selanjutnya, selain itu kobra yang ukurannya bisa mencapai 5 meter menjadi ular berbisa terpanjang di dunia. Bisa kobra tergolong neurotoksin yang menyerang dan melumpuhkan pernapasan. Nah, saya mau tanya Pak, ular king cobra sama kobra beda apa enggak? Beda. Bedanya apa? Panjangnya. Panjangnya ya. Sama ngedoknya juga beda ada. Ngedoknya. Iya beda. Dia lebih lebar. Kalau ngedoknya lebih kecil. Kalau kayak kobra. Namanya beda. Oke, jelas ya. Jadi king cobra itu perbedaannya jelas. Satu dari ukuran. King cobra ukurannya sangat besar. Salah satu ular berbisa terbesar dan terpanjang di dunia yang sangat mematikan dan makanannya adalah ular. Ular lagi, predator. Ular lagi, khususnya ular sanca. Dan dia itu bisa ularnya 20 kali lipat dari ular kobra Jawa. Untuk toksin ataupun sabunnya serum antibisa ular di Indonesia belum ada. Ya. Jadi ya kalau misalkan patok udah siapin aja Pak liang lahat. Ya, jadi nggak ada. Yang ada tuh di Thailand, Singapura, Filipina serumnya. Bedanya itu. Dan dia tidak bisa menyembur. Kalau untuk ular kobra Jawa yang rekan-rekan sekalian melihat dan menangkap itu adalah ular yang berbisa juga dan dia juga bisa menyembur. Semburannya jaraknya 2 meter Pak. Oke, bedanya itu king cobra dan kobra Jawa. Untuk habitat king cobra di kota Kabupaten Bekasi itu nggak ada. Kalaupun ada, dia punya orang lalu Karangan. gitu. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada ular-ulang dan uling dengan tubuh belang, hitam putih atau biru keputihan juga masuk kategori yang berbahaya. Ya. Jadi kalau untuk ular kobra pada saat melaksanakan pengintaian, kalau ular kobra dia memangsa Pak, ya, memangsa. Jadi ini ular berbisa dan tidak berbisa. Yang pertama cara melihat gigitan. Satu, ular berbisa itu di
dia pasrah meninggalkan dua titik yang sejajar. Tidak berbisa, dia meninggalkan luka sobek, ya, ataupun luka sobek yang panjang, atau seperti rongga gigi ada atas ada bawah. Dia seperti itu. Nah, untuk ular kobra, dia kalau misalkan tergigit pasti rasa sakitnya itu sangat-sangat sakit. Kalau tidak selesai pelaksanaan penanganan itu selesai Pak. Bisa yang namanya dipotong, ya, ataupun sampai meninggal dunia. Nah, kalau untuk ular Bungalus candidus atau ular kulit, dia untuk kita sampai ke akhirat Pak atau mati, ya, itu kita merasa ngantuk, ya. Contoh kemarin itu ada berita sampai di daerah Tangerang, ya, dia tergigit ular dan ya. Terus dia merasa ngantuk, jadi dia ngantuk lama-lama. Wassalamualaikum. Ya, jadi enak Pak, ya. Enak ya Pak. Meninggalnya enak ya, matinya enak ya. Ngeplay ini ngeplay. Ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk ular kobra dia merasakan sakit. Oke. Lalu selanjutnya gigitan mereka seringkali tidak menimbulkan rasa sakit yang signifikan di awal, namun racunnya bekerja diam-diam melumpuhkan otot pernapasan. Yang tadi saya bilang, dia merasa gatal aja Pak, tapi sakitnya itu nggak terlalu, ya. Kayak putus cinta itu sakitnya sangat terlalu itu Pak. Curhat. Ini suruh bayar cicilan Pak. Ya kan? Belum tanggal gajian udah hitung-hitungan kalkulator minus. Lu kan masih banyak mah. Oke, itu lebih sakit Pak. Nah, lalu selanjutnya ada ular tanah yang tadi saya bilang, ular Rhodostomus, ya, tak kalah berbahaya. Ular tanah atau Malayapit viper memiliki bisa yang bersifat hemotoksin, merusak daya pembuluh darah sehingga menyebabkan bekak pendarahan bahkan kerusakan permanen. Ya, jadi misalkan kalau salah penanganan, semua ular berbisa itu pasti bisa menyebabkan kerusakan yang permanen. Oke, kita next. Ular berbisa rendah tidak mematikan tapi berbahaya. Nah, ada ular hijau ekor merah. Ada pernah lihat ular ini Pak? Warna hijau. Pasti rekan-rekan pernah melihat ular warna hijau. Tapi tidak semua ular hijau itu berbahaya. Yang berbahaya adalah yang ekornya berwarna merah. Nah, itu yang berbahaya. Ya, ular ini sering ditemukan di pepohonan dekat pemukiman, warnanya hijau terang dengan ekor merah yang mencolok. Gigitannya menyebabkan bekak, nyeri, peradangan meski jarang berakibat fatal. Jadi ini bisanya itu middle. Untuk manusia nggak bisa sampai ke mati atau meninggal, tapi menyebabkan rasa sakit yang berlebih aja. Dan bisa ularnya dia hanya mematikan untuk makanannya. Oke? Dan selanjutnya ada ular gadun atau ular pohon. Nah, ini sama nih, bisanya lemah, cukup efektif menemukan mangsanya yang kecil. Jadi ada bisa yang middle atau menengah. Tapi kita harus tetap antisipasi. Di sini punya grab stick Pak? Alat pencabut ular? Ada. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Panjang pendek? Panjang. Oke. Lalu selanjutnya next. Ular tidak berbisa. Ada ular tikus, ular serasan, lalu ada ular sanca. Ya. Di sisi lain banyak pula ular yang tidak berbisa, misalkan ular tikus, serasa hingga ular sanca. Ular justru bermanfaat. Ular lidih ya. Bagi lingkungan karena memangsa tikus hama lain. Nah, jadi gini Pak, ya, kita masuk ke rantai makanan. Kenapa sekarang banyak ular? Itu banyak banget Pak. Kita di damkar itu sehari bisa 25 panggilan, ya. Karena damkar itu Simatupang Pak. Simatupang. Apa tuh Dan? Siang tunggu panggilan. Jadi kita kerjanya nunggu panggilan aja Pak. Ya, kalau nggak nunggu panggilan mah nggak bakal kerja. Nah, itu biasanya kita di kota atau kabupaten Bekasi sehari itu mendapat panggilan setara 30 panggilan untuk penyelamatan. Apapun itu, karena sekarang damkar merambah kemana-mana, ya. Karena gratis. Bukan UUD tapi gratis ya, karena kita dibayar oleh pajak masyarakat. Jadi gampang Pak kalau kita tuh sebenarnya panggilan, misalkan Pak ada ular, ada sarang tawon, ya tinggal kasih fotonya, videonya, share lokasi sama WA. Ibaratnya share log, oke mangkat kita. Nah, oke. Jadi nggak usah lama-lama ya. Dan untuk respon time kita 15 menit sampai itu untuk kebakaran ya.
sampai misalkan gini, ada telepon kebakaran, Pak ada kebakaran di sini, tutup telepon dari masyarakat, itu sampai membuka air itu respon kita 15 menit, ya dari Kemendagri. Jadi seperti itu. Sama untuk ular dan penyelamatan lainnya. Sekarang banyak Pak ya, tugas fungsi pokok damkar itu ada 3: pemadaman, pencegahan, penyelamatan. Pemadaman kebakaran, pencegahan kebakaran, lalu penyelamatan. Nah ini yang di masyarakat, penyelamatan ini yang disalahgunakan. Ya, ada yang berantem sama lakinya, ya kan? Ada yang calon. Saya pernah Lu itu mah. Tolong Pak, tolong kenapa? Ini laki saya seminggu nggak pulang-pulang. Yang ketiga ada itu mah. Iya, soalnya damkar doang katanya yang bisa ditelepon gitu. Tapi nggak kita lempar, kita tanya soalnya kerjanya di mana, terakhir lihatnya kapan, ya kan? Takutnya kalau misalkan kerja di produksi atau di mana kan nggak ada handphone, ya. Ujung-ujungnya nyangkut nanti Pak sama ini Pak. Janda. Tahu aja Bapak janda. Janda pirang. Jadi seperti itu. Bahkan sampai cincin ya. Biasanya ibu hamil. Ya, ibu hamil itu biasa harus steril dari logam. Dia kan nggak merasa jarinya itu lama-lama bengkak. Ya kan. Nanti pada saat sampai ruang dokter, waduh ini kok cincinnya nggak bisa dilepas. Nyangkut, manggilnya Damkar. Jadi saya minjem ruang operasi dokter. Iya. Terus kita set-set itu pakai gerinda, ya kan? Gak nyampe 5 menit selesai. Sampai kartu kan kunci motor jatuh gorong-gorong semuanya damkar. Sampai saya ada, Pak bisa lupa apa nih? Saya mau ini nih apa namanya skripsian buat kuliah. Oh iya. Dosen bimbing ke saya, tapi nggak apa-apa, kita terima semuanya itu. Bahkan tadi kita cerita-cerita ya sampai orang kesurupan, musik setan, sampai mohon maaf ya, saya pernah dievakuasi ya, cincin itu di mohon maaf alat kelamin pria. Jadi nelfonnya itu jam 2 pagi, malu kali Pak sama tetangga ya. Ya udah, saya pegang aja udah tuh. Ya kan, udah saya set. Ya kan, kena sedikit mah apa kata saya. Sepasang cincin masukin ke alat kelamin ya. Kayaknya orangnya gini ya. Dia berakhir dia bahasa. Jadi agak sulit Bapak. Biar ada gayanya. Jadi semuanya apa-apa ke damkar karena responnya paling cepat ya. Jadi rekan-rekan sekalian kalau di rumahnya ada keluhan tentang penyelamatan, kebakaran, tolong respon damkar secepatnya, telepon secepatnya. Dan kalau misalkan ada suatu kebakaran di perumahan, di rumah masing-masing ataupun di perusahaan, tolong satu yang pengen saya kasih tahu, jangan bantu apapun ya, apalagi narik-narik selang tuh ya. Membantunya satu, mengarahkan sumber air, lalu akses terdekat dan tercepat gimana, itu aja ya. Jadi jangan Pak ini selangnya mana, jangan, nggak usah, biarin mereka yang lebih profesional. Jadi membantunya dua, arahkan jalan yang baik, cepat, lalu sumber air, karena mobil kita itu 5 menit udah habis Pak, 10 liter ya, itu udah habis. Jadi harus cepat-cepat dengan air. Jadi seperti itu Pak, jelas Pak? Yup. Oke, kita masuk ke next. Nah, penanganan jika bertemu ular. Nah, yang pertama tetap tenang, jangan panik atau bergerak tiba-tiba. Nah, ini makanya sebenarnya semua ular tuh takut Pak sama manusia, semua hewan. Karena seyogianya mereka takut. Mereka bertemu kita apes dan itu merasa terancam aja, bukan menyerang. Nah, makanya nanti saya udah punya game kematian, ya. Nanti rekan-rekan semua pada pakai sepatu pedal kan semuanya ini. Pakai. Jadi nanti saya ada namanya game kematian, nanti kita di lapangan. Nah kalau misalnya ketemu lah, kita harus yang namanya menggunakan metode stop, silent, thinking, observasi, planning. Misalkan di depan saya udah ada ular kobra nih, ya kan? Jangan sesekali kita bergerak tiba-tiba, ya. Karena kita bahas nih, ular itu ada 3 indera. Yang pertama penglihatan, penciuman, dan peraga di bawah tubuhnya. Dia tidak punya daun telinga. Makanya kalau ada ular jangan sesekali kabur.
informasi, Pak ada ular gini. Ya, pada saat kita sampai nggak ada ularnya. Karena dia melihat ular di dapur, mau ke kamar ngambil handphone, pas balik lagi udah Kabur. hilang. Ya, makanya jangan sesekali ngeliat ular ditinggal, jangan. Kayak kita metode stop, silent, diam, thinking, kita mau kemana nih? Ya, mau ngambil barang apa, mau pergi kemana? Observasi tempat daerahnya, lalu planning untuk mengambil ularnya. Ya, lalu ada indera penglihatan, dia punya mata Pak, ular? Ya. Nah, 90% buta. 10%-nya melihat seperti infrared, yang panas suhu tubuh. Ya, lalu ada indera peraba di bawah tubuhnya. Pernah lihat ular masuk lubang Pak? Pernah. Kita tungguin nggak keluar benar Pak? Yap. Makanya kalau ular masuk lubang nggak pernah keluar Pak, benar Pak? Hangat. Iya. Nanti kalau udah sepi baru keluar benar Pak? Udah lemes. Ya. Biasanya kita dipanggil keluarga, Pak, ada ular sanca masuk ke gorong-gorong ke lubang. Ya, kita tungguin nggak keluar, nanti dia baru sepi baru keluar. Jadi seperti itu. Makanya dia punya indera peraba di bawah tubuhnya sejarak 2 km. Getaran. Nanti dia kalau udah nggak ada rame-rame di atas nih, keluar dia. Jadi seperti itu. Liciknya ular. Nah, untuk semua ular dia berkembang biak dengan ovivipar dan vivipar, bertelur dan beranak. Kalau untuk ular kobra sekali bertelur itu bisa sampai 40 butir. Dan semuanya menetas rata-rata. Dan dia tidak seperti hewan lainnya. Kalau hewan lainnya kan kayak ayam mengerami, ya, mengikuti ibunya. Dia sekali menetas pas Tinggal. mana. Itu bahayanya. Nah sekarang udah memasuki bulan perkembangbiakannya dia. Nanti Januari, Februari, Maret itu udah menetas. Makanya satu, kalau melihat ular, kalau melihat ular jangan pernah ditinggal, ya. Jangan pernah ditinggal. Undang temannya untuk datang. Misalkan takut untuk menangkap, teriak aja Pak. Ya supaya temannya lain datang, menelpon untuk dievakuasi. Nah, ular itu tidak takut sama bau wangi-wangian. Ular itu takut dengan bau wangi-wangian. Seperti apa? Wipol, karbol, dan lain-lain namanya. Untuk garam takut nggak Pak ular Pak? Kenapa? Karena dia bukan hewan yang bernafas dengan kulit. Ya, kecuali garamnya 1 karung Pak. Benar ya. Dikubur. Gitu. Oke, jaga jarak minimal 2-3 meter karena semburan ular berbisa atau kobra itu jaraknya 2-3 meter. Kalau kena mata gimana? 1, jangan pernah dikucek. Ya, karena dia kalau bersentuhan dengan air, dia menjadi kristal. Bila mana dikucek, itu retina kita Pecah. bakalan rusak. Biarin saja Pak. Nanti seperti buram mata, ya kayak apa ya rasanya tuh kayak pernah ini ya terkena air cabai. Itu 20 kali lipat rasanya semburan ular kobra. Caranya seperti apa? Dialirin air yang mengalir, ya. Ataupun jangan dikucek. Makanya usahakan safety. Bila mana ada ular panggilan di plan ini, dari produksi ini. Kacamata. Safety, ya, dan glove atau sarung tangan. Oke, jangan coba menangkap, membunuh kecuali terpaksa karena biasanya ular akan pergi sendiri. Pernah dengar nggak Pak? Kalau bunuh ular temennya datang. Pernah dengar informasi seperti itu? Pernah. Itu fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Ada juga nyamperin. Itu fakta. Nyium darah. Logikanya gini Pak. Rekan-rekan sekalian punya tetangga kan? Punya tetangga kan? Punya. Kalau meninggal nyala nggak? Nyelawat. Sama kayak ular. Temennya mati, masih dia ngelawat. Kenapa ngelawat? Banyaknya orang membunuh ular, bisa ularnya, darah ularnya tidak dibersihkan, itu mengundang temannya untuk Datang. Logikanya seperti itu. Karena satu enzimnya, bisa ularnya, darahnya itu mengundang temannya untuk datang. Oh di sana ada teman gue nih, baunya menyengat. Oh kayaknya mangsanya di sebelah sana. Dia datang. Makanya bila mana kepenggok Pak, bunuh ular tolong dibersihin semuanya. Jangan sampai ada bau-bau yang menyengat. Nah, itu faktanya. Oke, jika dalam rumah gunakan tongkat panjang atau sapu untuk mengarahkan untuk keluar. Nah, kita praktek menggunakan alat seadanya. Bisa pakai serokan, sampah, bisa pakai sapu, ember, dan serokan karet.
Jadi seperti itu cara penanganannya. Kalau di perusahaan pakai grab stick boleh, pakai hook boleh. Oke, di next. Identifikasi cepat jika bisa lihat orang si ular jangan tangkap dengan tangan kosong dan catat waktu gigitan. Ini penanganan jika tergigit ular. Nah, satu, kalau tergigit ular berbisa, tolong catat waktu gigitan dan lihat ciri ularnya. Karena di Bekasi lagi itu pernah kasus dia tergigit ular, nggak tahu di ular apa, dia tergigit ular yang tidak berbisa, ya. Tapi dia lari ke rumah sakit, lalu disuntikin serum antibisa ular, ya. Nggak lama lewat. Karena apa? Serum antibisa ular itu adalah senyawa dari ular tersebut yang diolah menjadi serum, sama seperti pas COVID-19 kan. Sebenarnya ada campuran COVID sedikit, tapi sudah diolah. Karena binatang berbisa dan beracun beda. Beracun mematikan, berbisa apapun yang ada di dalam tubuhnya masih bisa dimanfaatkan. Oke. Nah, kalau misalnya tergigit ular kobra, contoh ular kobra yang ada di sini Pak. Saya mau tahu Pak, kalau tergigit ular diapain? Diikat. Sedot. Ya. Laki-laki sebenarnya bisa gimana? Sedot. Apa lagi? Diikat, disedot, apa lagi? Banyak bergerak. Jangan bergerak saja dia. Diikat. Saya mau tanya, benar apa salah? Oke, itu salah. Kenapa salah? Saya bagikan logikanya. Satu, diikat. Ya. Misalkan kalau orang awam tergigit di tangan, kalau nggak di Oke. Kalau di badan kita biasanya pawang tuh. Ya. Itu. Kalau di tangan, misalkan di sebelah sini nih, ya. Kalau diikat di sini, ya pasti satu, ya. Darah kita nggak ngalir, muter di situ aja. Nah, bisa ular yang memutar di situ. Nah, kalau kelamaan diikat, bisa ular muter di situ, terjadi yang namanya neurosis ataupun pembusukan yang ada bisa diampu. Asli. Itu kalau diikat. Kalau misalkan diikat, kalau zaman dulu diikat di sebelah sini nih, dari ikatan sampai gigitan itu harus disayat, sakit Pak. Makanya saya sarankan jangan diikat, lalu diisap. Nah, kita nggak ada yang tahu Pak. Yang berapa kan mohon maaf malah ya. Usianya udah lumayan. Ya. Takutnya giginya yang bolong. Nyangkut, nempel. Ya. Biasanya bisa jangan lewat mingguan Pak. Ya. Jangan siapa Pak? Misalnya bapak nih, wah ada tetangganya gigit ular, terus ngisap Pak, kalau ini giginya bolong, ya lewat, meninggal, ya enak siapa? Tetangga makan juga gratis, ya kan? Gak lama istri nikah lagi Pak, ya kan? BPJS kaya, ya kan? Udah kita di sana pak, iya, perusahaan udah dapat gantinya. Lu gua mulu. Jadi seperti itu Pak. Ya. Harusnya gimana? Satu, tetap tenang, jangan panik. Karena kalau panik, ritme jantung kita, di jantung kan ada bunyi kanan, bunyi kiri, serang di kanan, serang di kiri. Ya itu pasti ritmenya naik turun. Itu memompa darah ke jantung dan ke otak secara cepat. Dan bisa ular ada di sel darah merah itu masuk cepat. Kalau panik. Cuma kalau kita tenang, nyantai deh, santai aja Pak. Ya. Satu, jangan panik. Lalu yang kedua, ini kan ular kobra rata-rata ya Pak ya di sini. Siap. Kalau untuk penanganan cepatnya satu, ya, sediakan air panas mendidih sama garam. Ya, jadi dicelupkan yang tergigit itu. Satu, supaya apa? Bisa ular dia senyawa protein yang dialurkan atau yang dicairkan dengan air panas mendidih. Senyawa kimia dia bisa dilakukan dengan air panas yang mendidih. Lalu yang kedua, saraf kita yang tergigit pasti bakalan rusak. Jadi suplai si bisa ular nggak bakal bisa kemana-mana. Itu fungsinya. Ya, mau coba Pak? Ah, Ender. Ini percobaan. Itu. Lalu yang kedua dibidai, atau dibidai Pak? Kayak orang patah tulang. Itu supaya si tangan ini nggak banyak Gerakan. Ya, baru dilarikan ke rumah sakit. Atau nggak ada bidai, pakai orang setelah pasca patah tulang tuh, yang benak, yang warna coklat. Yap. Nah, itu bisa, tapi jangan terlalu kencang. Ya, rumah sakit yang ada serum antibisa ular. Nah ini nih,
CRD Gatot Subroto. Di Jakarta itu mau. Lewat ya. Lalu yang kedua ada RS Polri Kramat Jati. Sama baik. Nah, ketiga ada ya, Rumah Sakit KKO, ya, ada Rumah Sakit Sulianti Suroso, dan di RSC M. itu yang ready. Kalau yang ready tapi nggak stok, biasanya ada di rumah sakit yang kelas A. Kelas A mana aja Pak? Ya Hermina ada, Siloam, RSUD. Dia ready tapi nggak stok. Biasanya itu nelpon dulu 3-4 jam baru sampai. Baru tewas. Nah, makanya golden time awal kita penanganan itu penting. Ya, jangan banyak gerak, dikasih bidai, dikasih air panas sendiri, jangan diisap, ya, usahakan tangan itu dibuat jantung, baru di sini. Ini seperti itu. Jelas Pak? Yap. Itu untuk berbusa. Nah, makanya bila mana tergigit, tolong foto gigitan, foto ularnya baru ke rumah sakit. Ya. Jadi kalau berbisa 2 titik, tidak berbisa seperti orang sobek. Nah kalau misalkan tergigit ular tidak berbisa seperti sanca, jangan pernah sesekali ditarik. Udah tergigit jangan tertarik, ya, ataupun dipaksa diokek-okek tuh, wah, itu dia makin kencang. Udah sobek kencang. Ya, kalau tergigit ular yang tidak berbisa atau sanca atau kuretik, piton, apa itu yang berbisa yang tidak berbisa, taruh di air, direndam atau dialirkan air, ya, atau tidak bisa dibuka, dicolok aja Pak matanya ataupun hidungnya. Kalau terpaksa. Kalau kami tidak boleh, ya, kalau sebagai masyarakat atau security yang gesturnya di luar tentang penyelamatan, silakan saja karena mengancam nyawa manusia. Atau gigit balik. Gigit balik bener ya kan? Gigit balik kan udah lepas. Itu udah sampai besok gigit-gigitan aja udah. Oke ya. Nah ini ya. Pertolongan pertamanya penangkapan korban, kurangi pergerakan, imobilisasi, balut dengan pressure bandage yang tadi saya bilang. Untuk ular berbisa, neurotoksik, kobra, ular uling dan ular laut. Jangan dipotong, mau nggak badannya dipotong Pak? Mau, ya. Lalu jangan dihisap atau diberi ramuan. Nah dulu kan ada tuh dikasih batu, ya. Nanti biasanya nempel batu, nah itu mitos. Mitos. Ya, itu mitos. Jangan diikat terlalu kencang, ya. Posisikan lebih rendah dari jantung bagian yang tergigit, ya. Longgarkan pakaian perhiasan cincin di sekitar luka. Bawa segera KS dan fasilitas anti bisa ular. Nah, yang harus dihindari, jangan kasih kopi. Nah, biasanya bahaya nih kasih kopi. Ditambahin kopi, ya kan. Terus tambahin gula. Ngopi bareng. Mau gula cuma. Jadi nggak boleh, kalau tambahin kopi itu nggak boleh, ya. Karena senyawa kimianya ataupun dari kopi itu bahaya. Lalu alkohol dan obat sembarangan. Nah, jangan menunda pergi ke rumah sakit. Nah, itu nggak boleh. Oke, jelas Pak? Siap. Cara menghindari ular satu, ya, di rumah atau di perusahaan harus bersih. Karena semua hewan takut yang namanya kebersihan. Ular itu salah satu hewan yang suka yang namanya tempat kotor. Ciri-ciri tempat yang ada ular ya, bukan sarang. Satu lembab. Mungkin ini salah satunya mungkin ada di rekan-rekan sekalian. Satu lembab, yang kedua kotor, yang ketiga jarang terkena sinar matahari, dan yang keempat jarang ada manusia lalu lalang. Contohnya seperti gudang kan lembab, sinar matahari nggak masuk, manusia jarang ke gudang, yang sesekali lah, lalu kotor. Nah, itu bisa menjadi sarang ular ataupun tempat ular. Itu. Nah, cara menghindari bisa pakai wipol, karbon dan lain-lain. Dan tolong kalau misalkan ada rak sepatu di rumah rekan-rekan sekalian, berada di luar rumah, itu tolong ya sebelum berangkat kerja digerokin dulu. Karena kasus tahun 2020 di klaster Villa Kirana di Bekasi, dia ada di dalam sepatu. Di dalam sepatu, di dalam helm, di dalam stroller bayi, itu juga ada. Apalagi ular kobra yang kecil-kecil. Nah, terus ada lagi di bawah pot. Yang istrinya suka nanam, ya suka sama tumbuhan, tolong potnya itu dikasih pergerakan minimal sebulan sekali. Diputar-putar aja Pak. Terus habis ngepel sisa wipolnya taruh di depan rumah.
WC? Pernah. Ada di bawah nu. Jam 2 pagi saya dapat telepon. Pak, ada ular. Ular di mana? Di WC. Ceritanya istrinya lagi buang air kecil. Ya, udah didodorin, udah mau nongkrong, tahu di tungguin. Ya kan? Jadi beliau ini si istrinya mau kencing ada ular ditungguin ya, udah buka celana, udah tinggal kencing, tahu-tahu pas ngeliat ke bawah ada ular. Jadi dia sambil lari sambil kencing. Ya. Kenapa bisa masuk seperti itu? Padahal kan jalur airnya itu beda, Pak. Benar kan? WC paralon sepiteng, ya. Kamar mandi paralon baru ke selokan. Kenapa kok bisa? Satu, tikus. Ya, ular itu tidak bisa membuat lubang, tapi tikus bisa membuat lubang. Makanya saya sarankan kalau ada paralon rekan-rekan di rumah masing-masing yang mengarah ke ruang saluran got, kasih ram kawat ataupun paralon yang kena air membuka, nggak ada air tutup. Karena tikus masuk lewat situ membuat lubang, ya, masuk ke WC, ular mengikuti, udah enak di situ lembab, ya, baru di WC ditungguin. Nah, makanya saya sarankan untuk paralon ke got itu dikasih ram kawat. Satu biar tikus nggak masuk, ya ular juga nggak masuk. Jadi seperti itu. Jelas? Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Sudah selesai ya, Pak? Izin. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya berterima kasih sudah mendengarkan guyonan ya, Pak. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Nanti kita langsung praktek di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.